Halo, 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 tes, tes. Ada Bu, aman, Ada, aman, aman. oh, aman. Oke, bisa. Oke, diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu guru hebat. Gimana kabar hari ini? Siang-siang mungkin baru selesai aktivitas dari sekolah ya? Bagaimana Ya, kabarnya? alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu semangat dalam mendampingi peserta didik kita untuk belajar di sekolah. Bapak Ibu, demi kelancaran dan keberkahan webinar series siang ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam acara webinar series hari ini dengan tema aktivitas siswa dalam P5 hari Kamis tanggal 25 Juli 2004 bersama saya Yati Nur Hayati yang akan memandu webinar series hari ini dari pukul 13 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu, webinar series hari ini diselenggarakan oleh MGMP TIK Kabupaten Majalengka dalam rangka upaya meningkatkan kompetensi pendidik untuk implementasi kurikulum merdeka. Mengawali webinar hari ini, mohon berkenan kepada Ibu Ketua MGMP TIK Kabupaten Majalengka, Ibu Santi Hartini, untuk memberikan sambutan dan penguatan untuk pelaksanaan webinar series hari ini. Kepada Ibu Santi Hartini, saya persilahkan. Hatur nuhun. Suaranya terdengar nggak Bu Yati? Terdengar, Bu. Jelas ya, takutnya Jelas. lup-lup gitu kan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak narasumber, Pak Irwan Nugraharyansyah yang bersedia membersamai kita semua untuk berbagi terkait P5-nya. Karena ini masih banyak yang kebingungan nih Pak Irwan ya. Kemudian juga terima kasih kepada Bu Yati di sela-sela kegiatan di sekolahnya masih menyempatkan diri untuk membersamai kita semua menjadi moderator di acara webinar siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar siang hari ini yang sudah standby, kita belajar bersama, berbagi bersama gitu kan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berkolaborasi, bertatap maya dalam agenda webinar series untuk optimalisasi komunitas belajar MGMPTIK Kabupaten Majalengka dengan pembahasan variasi aktivitas siswa dalam modul P5. Dan Bapak Ibu, kegiatan webinar ini diadakan sejumlah 3 kali dan dimohon untuk tetap mengikuti kegiatan kami di PMM, Komunitas MGMPTIK SMP Kabupaten Majalengka. Silakan untuk diikuti dan update informasi kegiatan webinar selanjutnya. Baik, Bapak Ibu semua, tujuan P5 ini adalah untuk memberi kesempatan kepada peserta didik dalam mempelajari isu-isu atau tema-tema yang sudah ditawarkan oleh pemerintah dan juga di dunia kependidikan dari dimensinya, sesuai dengan dimensinya. Dengan tema-tema P5 tersebut, nanti diharapkan peserta didik bisa menjawab isu-isu sesuai dengan tahapan pembelajarannya dan juga nanti kebutuhannya melalui aksi nyata yang dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu semua seperti itu. Namun secara praktiknya masih banyak nih sekolah dan guru yang masih kebingungan dalam melaksanakan kegiatan P5 ini harus seperti apa. Dan tidak jarang juga masih ditemui satuan pendidikan ataupun guru-guru yang mengadaptasi program P5-nya ini tanpa menyesuaikan dengan konteks atau kondisi sekolah
di masing-masing satuan pendidikannya. Sehingga tantangan ini di lapangan dalam beberapa program terkesan kurang berjalan dengan baik gitu kan ya. Jadi seperti memaksakan, kemudian tidak terkoordinir dan lain sebagainya. Sehingga capaian dari P5-nya itu juga kurang tercapai dengan baik sesuai tujuan dari profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Bapak Ibu, saya tidak akan banyak menyampaikan materi atau sambutan gitu ya, karena setiap sekolah di sini nanti diperkenankan untuk sharing dan berbagi, akan tetapi harus disertai dengan pemahaman yang baik terkait dasar-dasar dan pedoman P5 yang sudah diberikan, sehingga dalam melaksanakan kegiatan atau melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi ini, Bapak Ibu akan mampu melakukan adaptasi yang baik terhadap aktivitas P5 dan nanti hasilnya akan optimal untuk siswa dan sekolahnya. Maka dari itu Bapak Ibu semua, mari kita semua menyimak dengan sungguh-sungguh pemaparan dari narasumber kita kali ini, karena ini akan sangat bermanfaat untuk pemahaman kita semua. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak narasumber, Ibu moderator, dan seluruh peserta yang menghadiri webinar siang hari ini. Semoga berjalan lancar dan membawa dampak positif bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua MGMPTIK, Ibu Santi Hartini, yang sudah memberikan sambutannya dan memberikan penguatan ya materi apa yang akan kita bahas hari ini. Betul kata Bu Santi, sepertinya ini momen yang benar-benar yang ditunggu-tunggu ya, karena di awal tahun ajaran baru ini nanti ada kegiatan tadi P5. Kebingungan ya, jujur saya juga kebingungan harus seperti apa membuat program P5 itu harus seperti apa biar anak senang, tidak bosan ketika ngikutin P5. Begitu juga dengan para fasilitatornya nyaman, senang, bahagia menjalankan program tersebut. Nah, saya juga di sini penasaran, ingin tahu untuk sekolah-sekolah lain itu seperti apa pelaksanaannya P5-nya tadi. Tadi kata Bu Santi juga boleh di ATM, silahkan ditiru, dimodifikasi ya, sesuaikan dengan lingkungan sekolahnya. Tema boleh sama, judul boleh sama, subelemen boleh sama, tapi ketika proses itu pasti akan berbeda karena lingkungan sangat berpengaruh. Betul begitu kan Bu Santi? Betul begitu Bu Ketua? Betul Ibu. Ya. Nah, kita ketahui bersama ya, salah satu ciri khas dari kurikulum Merdeka itu adalah adanya kegiatan P5. Sebenarnya apa itu P5? P5 adalah sebuah pendekatan pembelajaran melalui proyek di mana pembelajaran kokurikuler yang terpisah dengan pembelajaran intrakurikuler. Nah, seperti apa pelaksanaannya, bagaimana tahapan pelaksanaannya, apa sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan pelaksanaan P5 tersebut? Sepertinya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak Bapak Ibu semua. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita kupas tuntas bersama, kita sharing, kita diskusi. Namun sebelumnya, saya akan membacakan dulu aturan yang akan dilaksanakan pada webinar hari ini. Selama pemaparan, Bapak Ibu diharapkan untuk mikrofonnya untuk di-mute dulu agar acaranya berjalan dengan lancar. Dan selama pemaparan, maksudnya di sini selama narasumber memaparkan materi, apabila dari Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan diketik dulu di kolom chat. Dan ketika bahas diskusi atau seri, ketika akan bertanya, mohon di raise hand terlebih dahulu. Seperti itu rules rules aturan yang akan dilakukan pada webinar hari ini, mohon untuk perhatiannya. Diingatkan kembali Bapak Ibu untuk absensi kehadiran, nanti presensinya akan di-share di akhir acara dan sertifikat akan didistribusikan di email yang Bapak Ibu cantumkan pada saat presensi kehadiran.
Mengingat waktu, acara selanjutnya yaitu paparan dari narasumber. Kebetulan Bapak narasumbernya sudah siap. Kalau ada Pak Irwan, ada siap Pak? Siap Pak, Ya, oke. Narasumber kali ini adalah seorang yang sangat-sangat luar biasa ya, dengan segudang aktivitasnya. Masih mau ya Pak, masih ada diberikan kelonggaran kesempatan untuk mengisi webinar series hari ini. Sepertinya tadi saya lihat ada di Disdik, sekarang udah ada di sini. Nah, terima kasih Pak atas waktunya. Nah, beliau ini adalah Bapak Kepala Sekolah yang bertugas di SMP 5 Majalengka. Beliau ini juga sebagai Ketua dari KPPD Majalengka, Koordinator Guru Penggerak. Beliau juga seorang trainer dari pemanfaatan PMM dan pengajar praktek pada angkatan 6 dan angka 9. Untuk lebih jelasnya, mungkin nanti Bapak narasumber yang akan menjelaskan profilnya sendiri. Kepada Bapak Irwan Nugraha Riansah SSMPD, saya persilahkan. ya. Terima kasih Bu Yati, moderator, dan Bu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Bapak, guru hebat yang saya hormati, salam dan bahagia. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan maya dalam kegiatan yang sangat baik kalau menurut saya positif. Itu kaitan dengan webinar yang diselenggarakan oleh MGMPTIK. Dan webinar ini disiarkan atau dilaksanakan dari PMM. Biasanya nanti ada peserta-peserta yang dari luar Pulau Jawa gitu ya, kalau webinar yang dilaksanakan dari PMM ini. Baik, Ibu Bapak, guru yang saya hormati, kaitan dengan P5 saya yakin 1 tahun ke belakang beberapa sekolah atau mungkin hampir sekolah-sekolah sudah melaksanakan secara bertahap apa yang dimaksud dengan P5 ini. Nah, saya ingin memberikan ulasan kembali walaupun sudah disampaikan oleh Bu Santi dan Yati sebagai moderator bahwa di sini P5 ini adalah pembelajaran kokurikuler. Nah, ini salah satu sarana untuk pencapaian profil pelajar Pancasila. Sudah sering mendengar pasti yang namanya istilah profil pelajar Pancasila. Nah, perlu diketahui bahwa visi pendidikan Indonesia saat ini adalah mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar. Itu visi pendidikan Indonesia. Kemudian apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila-nya, yaitu pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat, yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, ini saya yakin Ibu dan Bapak Guru sudah terbiasa, sudah tahu istilah-istilah. Hanya nanti saya akan lebih berfokus kepada bagaimana implementasinya pelaksanaan P5 di sekolah ini, terutama dikaitkan dengan aktivitasnya. Karena memang di beberapa sekolah saya perhatikan masih ada miskonsepsi kaitan dengan P5 ini. Yang pertama, kalau saya lihat lebih banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti olahraga atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti outbound gitu ya, keluar dan lain sebagainya. Bukan salah sebetulnya, betul. Cuma nanti yang namanya P5 itu seharusnya kita mulainya dari modulnya. Jadi di awal tahun ini sebaiknya Ibu dan Bapak di sekolah secara bersama-sama dengan pemangku kebijakan menentukan dulu tema dan dimensi yang akan dipilih. Nah, setelah temanya dibuat, maka disusunlah modulnya. Ya, modul P5-nya disesuaikan. Nanti dalam modul tersebut ada rangkaian aktivitas, gitu ya, rangkaian aktivitas yang akan dilakukan selama kurang lebih dalam jangka waktu 1 semester. Sehingga setiap pertemuan itu fokusnya sudah jelas.
apa yang akan dilakukan, siapa penanggung jawabnya, dan kegiatannya itu tidak monoton hanya seperti tadi kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik, ya, seperti senam dan sebagainya. Nah, kemudian miskonsepsi yang kedua yang masih sering saya temukan itu di akhir, di dalam pelaporannya, di raportnya. Kan sudah jelas bahwa P5 ini tujuannya untuk peningkatan karakter. Nah, kalau meningkatnya karakter itu kita mengukurnya secara kualitatif. Artinya nanti bentuknya penilaian di rapot itu bisa mulai berkembang, sudah berkembang baik, ataupun nanti ada mahir gitu ya, berkembang dan mahir dan seterusnya. Jadi deskripsi bentuknya bukan seperti memberikan penilaian dengan skor. Dan ini nanti bisa dilihat dalam panduan, panduan P5 yang ada, buku panduan yang Mendikbudristek. Nah, satu lagi yang kadang-kadang suka diabaikan ketika kita melaksanakan ini adalah kaitan dengan budaya satuan pendidikan. Bahwa budaya yang ada di dalam satuan pendidikan itu harus dibangun dan dimunculkan. Dan itu tidak terlepas ya dari proyek penguatan profil belajar Pancasila. Jadi iklim satuan pendidikan, kaitan dengan kebijakan, pola interaksi dan komunikasi, kemudian mungkin ada norma-norma yang berlaku di satuan pendidikan itu, nah itu harus dibangun dan disampaikan pada seluruh stakeholder-nya. Oke, itu mungkin sebagai apa ya, prolog lah, pengantar sebelum kita masuk ke dalam intinya ke kegiatan atau aktivitas. Baik, saya izin share. Apakah sudah bisa dilihat di layar Ibu dan Bapak? Pak, sudah ada, sudah tampil, sudah. Ada Pak, ada. Oke, baik Ibu dan Bapak, ini materi ini saya dapatkan kemarin ketika ada kegiatan dari Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, dan saya ingin berbagi dengan Ibu dan Bapak terlebih dahulu kaitan. Jadi yang pertama di sini, kalau dilihat tantangan saat ini adalah 68% satuan perlu dibantu mengoptimalkan iklim kebinekaannya. Nah, dari mana ukurannya? Di sini ada sikap inklusif, komitmen kebangsaan, toleransi agama dan budaya, kemudian dukungan atas kesetaraan. Dan di sebelah kanannya itu ada tabel ya, presentasinya yang sudah tinggi atau membudaya di situ 32%, kemudian 59% satuan pendidikan di Indonesia perlu menguatkan sikap kebinekaan, dan masih ada 9% satuan pendidikan yang perlu meningkatkan sikap kebinekaan. Nah, ini perlu kita pahami dulu sebelum nanti kita masuk ke aktivitas P5. Nah, kemudian di situ disampaikan bahwa Pusat Penguatan Karakter mengeluarkan beberapa produk ya, bagi guru, bagi siswa gitu ya, yang nanti bisa membantu dalam memaksimalkan kegiatan P5 yang ada di sekolah. Mulai dari ada modul wawasan kebinekaan global, kemudian ada buku panduan aktivitas kreatif penguatan keberagaman, ini nanti ya kita bahas secara detail. Kemudian juga ada forum belajar kebinekaan, ya. Kemudian ada produk kampanye, video edukasi, infografis, dan lain sebagainya. Kemudian ada buku panduan orang tua untuk yang PAUD, ya. Ini isinya adalah kumpulan dongeng PAUD Media. Kemudian untuk siswa SMA SMK juga ada panduan proyek belajar Pancasila topik Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini produk yang sudah dihasilkan ya, dan nanti bisa kita sama-sama makan untuk digunakan dalam kegiatan P5 di sekolah. Nah, sebelum ke
Nah, saya ingin ke yang kedua. Ini sudah bisa dilihat ya. Kita coba menyamakan dulu persepsi. Di sini di modul ini kaitan dengan eh, wawasan kebinekaan global, beda-beda tapi tetap sama. Di situ judul modulnya. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman toleransi dan menumbuhkan sikap toleran pada guru dan tenaga pendidikan dan menjadikan guru dan tenaga pendidikan sebagai agen promosi toleransi. Nanti indikatornya eh, peserta mampu melakukan terhadap toleransi, kemudian peserta mampu mempromosikan kebinekaan, dan peserta juga mengimplementasikan praktik kebinekaan. Ini kemarin yang saya dapatkan saat advokasi, kegiatan advokasi. Nah, topiknya ini ada banyak. Jadi ada kebinekaan global, ada kebinekaan nasional, ada kebinekaan dalam skala personal, ada kebinekaan dalam skala sekolah, dan menjadi sekolah yang bisa. Karena nanti kan tujuan akhir dari P5 karena salah satu indikatornya kalau dilihat di rapor pendidikan, kan ini juga berkaitan dengan rapor pendidikan. Itu ada lingkungan sekolah yang aman dan ini menjadi ukuran, jadi indikator di rapor pendidikan. Oke, saya masuk ke sini. Nah, kita harus memahami bahwa kita adalah warga yang beragam, yang berbeda, punya kewajiban untuk merayakan kebinekaan dan menjawab berbagai tantangan. Ya, ini yang harus kita pahami sama-sama. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan pemantik. Ya. Apa jadinya jika semua manusia di dunia ini sama dan seragam? Warna kulitnya, bahasanya, adat istiadatnya, budayanya, semuanya sama. Oke, silakan di open mic yang mau respon, kira-kira apa jadinya kalau kita semuanya ini sama? Jadi seragam semuanya. Siap. Kayaknya hidupnya akan monoton deh, Pak. Nah, Enggak monoton hidupnya. Kayak warna kulit sama semua. ya, Bahasanya sama-sama. Tapi kalau misalnya berbeda-beda kan kita bisa belajar satu sama lain gitu. oke ya, betul. Terima kasih. Nah, jadi memang betul keberagaman itu jadi justru sebuah apa ya? Sebuah keberkahan gitu ya. Dan memang kita sudah didesainnya tidak sama. Nah, ini juga ada prolog bahwa sejak dulu manusia itu bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru mencari kehidupan yang baik. Nah, ini terjadi ya, di Indonesia. Kemudian juga selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Nah, ini sudah terjadi bukan hanya sekarang, tapi sudah lama. Nah, tapi masih ada saja sekarang kan beberapa pemimpin dunia yang anti pendatang, kemudian menginginkan negaranya tidak boleh ada orang lain selain rasnya, dan lain sebagainya. Dan akhirnya apa? Akhirnya jadilah yang namanya seperti yang sekarang di Palestina ataupun di belahan dunia negara lainnya yang disebabkan tadi oleh hal-hal yang ya, karena berbeda. Jadi ketika kita berbeda kemudian kita dilabeli, oh, ini beda, harusnya jangan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bermain aktivitas pemahaman bahwa ketika ibu dan bapak tidur itu biasanya lampunya nyala atau mati. Boleh direspon. Saya mati. Ini Mati. Ya. Kalau saya mati, Pak. mati ya. Okay. Mati juga, Pak. Tapi ada yang menjawab atau yang lampunya nyala. Ada ya?
Ada Pak, tidak. Anak saya suka lampunya nyala kalau pas tidur. Nah, ini nyala gitu ya. Kita yang mayoritas tadi yang lampunya mati, apakah memberikan label kepada orang yang tidur lampunya nyala? Kok gitu sih nyala? Gitu. Kan nggak enak dan seterusnya dan seterusnya. Apakah seperti itu? Kemudian dari orang yang memilih lampunya nyala ketika tidur, ini apakah dia merasa takut, merasa tidak aman atau nyaman karena menyampaikan pendapat yang minoritas. Nah, kalau masih ada hal-hal seperti ini, maka refleksinya adalah kita masih dalam keadaan yang memberikan label dan belum bisa menerima apa yang namanya seperti ini. Nah, ini pertanyaan kedua mungkin lebih menarik. Kalau makan bubur lebih suka diaduk atau tidak diaduk? Diaduk. Duh, kebanyakan diaduk atau tidak diaduk? Diaduk. Diaduk ya. Nah, orang yang minoritas yang tidak diaduk tadi, ya, sama seperti yang tadi lampunya nyala. Kalau dia masih merasa tidak aman atau nyaman menyatakan pendapatnya, kalau saya makan buburnya itu tidak diaduk, kemudian dari teman-teman yang berbeda pendapatnya menyatakan bahwa orang itu agak aneh, ya, nah, artinya kita belum bisa menerima perbedaan atau kan dasarnya adalah dari toleransi, saling menghargai, saling respect. Itu sebagai apa ya, membangun mindset kesamaan kita. Sehingga nanti kita ketika menyampaikan kepada siswa itu sudah lebih paham, sudah lebih mengerti kaitan dengan kebinekaan. Nah, selanjutnya saya ingin sampaikan langsung sekarang ke aktivitasnya seperti apa ya yang bisa di Nah, di sini nanti ada buku panduan ya, kumpulan aktivitas kreatif untuk ya bersama cintai keragaman. Ini dikeluarkan oleh PUSPK ya, Pusat Penguatan Karakter jenjang SMP, SMA atau SMA. Dan kalau kita lihat di sini di dalam luar biasa sangat sangat variatif dan menyenangkan. Misalnya di sini di daftar isi ini yang SMP ada 2 yang spesifik kita bersama judulnya, kemudian superhero. Nah, kalau yang bisa untuk SMP dan SMA di sini ya, aktivitasnya ada kurang lebih 24 aktivitas untuk yang bisa dilakukan. Ini misalnya dari buku ini ya nanti panduan aktivitasnya bisa disesuaikan dengan tema ibu dan bapak yang dilakukan di sekolah itu. Kita bersama. Nah, di sini tujuannya menanamkan rasa empati dan nilai inklusi kepada siswa. Kalau dari slide yang di awal yang saya sampaikan bahwa kebinekaan menerima perbedaan ini tujuannya apa nyambung ya, menanamkan empati dan nilai inklusi. Aktivitasnya sudah dijelaskan. Nah, durasinya 15 sampai 20 menit. Pertama, guru meminta seluruh siswa untuk berdiri di tengah ruang kelas. Kemudian guru meminta siswa untuk melakukan instruksi yang diberikan. Setelah itu guru meminta siswa untuk membuat kelompok secara acak sesuai dengan jumlah angka yang disebutkan oleh. Misalnya buatlah kelompok dengan anggota 3 orang. Nah, yang memilihnya dari apa? Misalnya dari tinggi badan sama atau dari tanggal lahir yang sama. Kemudian mereka akan berlari dan membuat kelompok sesuai dengan angka atau kategori yang sama. Di langkah berikutnya, beberapa kategori yang dapat disebutkan misalnya ya, seperti tadi tinggi badan. Buat kelompok dengan anggota 5 orang yang menggunakan jam tangan. Buat kelompok dengan anggota 7 orang yang menggunakan tas ransel kesehatan. Buatlah kelompok dengan anggota 4 orang yang memakai sepatu bertali dan seterusnya ya itu perintahnya.
Nah, kemudian nanti siswa yang tidak berhasil mendapatkan kelompok harus berhenti mengikuti permainan. Permainan dilanjutkan hingga cukup siswa yang tereliminasi karena tidak mendapat. Kemudian aktivitas dapat dilanjutkan dengan diskusi tentang apa yang dapat siswa pelajari dari. Nah, jadi dengan aktivitas seperti ini, ya, diskusinya terarah. Kenapa? Karena mereka role play dulu. Mereka melakukan dulu. Tadi juga misalnya seperti yang saya sampaikan di awal, tidur dengan lampu hidup atau lampu. Kalau yang minoritas, yang beda jawabannya kasih tanda, dikasih label. Ya, misalnya dengan apa itu ballpoint atau dengan sticky note atau apalah gitu. Dan itu kan nanti dengan aktivitas yang sifatnya role play tersebut di akhir ketika kita memandu ke arah diskusi dan refleksi itu menjadi lebih terarah. Kenapa? Karena anak sudah mengalami. Nah, di sini misalnya ada pertanyaan memantik, apa yang kamu rasakan ketika tidak mendapatkan kelompok dan akhirnya harus tereliminasi dari kelompok? Ini kan akan jujur dari apa yang dirasakan oleh siswa yang pada saat itu tidak ketemu dengan kelompok, tidak match gitu ya tadi, dengan yang sepatu bertali dia tidak dapat, dengan yang bawa tas ransel juga tidak masuk gitu kan, dengan yang sama tinggi badan yang ada, dia nanti akan mengungkapkan apa yang dia rasa. Kemudian bagaimana perasaanmu ketika harus mengorbankan beberapa teman dengan tidak memasukkannya ke dalam kelompok? Nah, ini juga akan memicu proses berpikir kritis dari anak dengan situasi yang dialami, dengan kondisi yang dialami pada saat. Kemudian, apakah hikmah atau pelajaran yang dapat kamu ambil dari permainan tersebut dari aspek kehidupan sosial? Maka nanti anak akan memberikan jawaban-jawaban dari apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Karena disimulasikan. Nah, ini jawaban yang diharapkan. Ya. Siswa memahami bahwa inklusi merupakan nilai yang perlu ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan bergaul dan berhubungan baik dengan siapapun dan dari kelompok. Jadi nanti mereka ketika sudah tahu, sudah merasa ya, ternyata ada orang-orang yang berbeda, ini bukan untuk dijauhi, bukan untuk dimusuhi. Dan kepada siswa itu akan paham. Kemudian siswa menyadari bahwa dalam kehidupan pun terdapat kelompok-kelompok yang berbeda, tapi hal tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengecilkan seseorang. Nah, ini tadi contoh satu aktivitas ya. Kemudian nanti di sini juga ada aktivitas lain, aktivitasnya diberi tema superhero. Dan nanti Ibu dan Bapak bisa membaca lah, bisa melihat sendiri di sini semua kumpulan aktivitas yang ada di ini sangat menarik dan sangat. Kemudian saya ingin sampaikan kepada Ibu dan Bapak, guru semua yang ada di sini. Yang namanya P5 itu tidak melulu harus ada produk. Ini kadang-kadang masih masuk ke dalam miskonsepsi ya, yang saya temukan yang ketiga. Jadi tidak selalu harus ada produk. Misalnya ketika memilih temanya, gaya hidup keberlanjutan ya, gaya hidup itu nanti temanya ke daur ulang sampah misalnya. Nah, itu terus semuanya harus membuat produk-produk yang sifatnya dari daur ulang sampah. Kalau begitu kan nanti akan monoton. Setiap kelompok yang ada di kelas tersebut yang kita bimbing buat produknya sama dari daur ulang sampah. Semuanya sama. Walaupun mungkin ada yang buat tempat tisu, buat tempat pensil, ada yang buat kalender, ada yang buat jam dinding atau apapun itulah. Ya. Tapi saya juga tidak mengatakan hal tersebut tidak boleh gitu ya membuat produk. Boleh, cuman bukan berarti harus selalu seperti itu. Kenapa? Karena saya sudah beberapa kali kegiatan momentum, saya jadi penilai, jadi juri gelar karya P5 ya, yang tingkat SD ataupun yang jenjang lainnya, itu rata-rata mereka menampilkan seperti ada yang mengolah makanan jadi singkong, jadi apa itu dari
ubi dari talas dan lain sebagainya. Ada yang tadi ya, bungkus kopi dijadikan dompet gitu. Boleh, tidak apa-apa. Tapi saya agak aneh gitu. Kenapa semuanya menampilkan produk yang berbeda? Padahal P5 itu kalau ditarik lagi tadi ke awal di penjelasan, tujuan akhirnya adalah untuk merubah karakter, memperbaiki karakter, diberikan kegiatan berupa proyek. Kenapa proyek? Kalau proyek itu kita membangun teamwork, membangun kebersamaan. Jadi silakan Ibu dan Bapak perhatikan anak-anak kalau lagi P5 dengan kelompok mereka di kelasnya, yang satu kelompok ada 5 atau 6 orang, itu proses penilaian kan berlangsung mulai dari aktivitas awal. Itu dilihat. Kadang-kadang anak ketika disatukan satu kelompok saja, ada yang nggak mau itu di kelompok. Nah, justru pada saat itu mereka belajar untuk menyelesaikan permasalahannya. Bagaimana nih? Toh kelompoknya sudah dipilih atau sudah dibuat, sudah ditentukan, ya, berdasarkan dari yang sepatunya warna hitam atau yang pakai tali atau yang apa. Suka dan tidak suka, mereka harus mengatasi permasalahan. Mereka harus mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut. Dengan apa? Dengan tadi saling menghargai. Nah, setelah itunya diatasi, baru anak-anak tersebut bisa mulai bekerja. Nah, proses ini. Yang kedua, kalau nanti yang namanya perubahan karakter, saya katakan tadi tidak harus selalu ada produknya. Anak yang sebelum P5 itu sering terlambat masuk sekolah ataupun jarang mengerjakan tugas-tugas dan lain sebagainya. Ketika sudah melakukan P5, dia mulai berubah karakternya, itu sudah sebuah indikator keberhasilan. Jadi, anak yang tadinya tidak berani bicara di depan umum, nah, ketika sudah dalam satu kelompok bekerja bersama-sama, kemudian ada saat presentasi dari kelompok tersebut, dia sudah mulai bisa berbicara di depan teman-temannya, itu sudah sebuah indikator keberhasilan. Bahkan di beberapa tema, misalnya kalau yang kearifan lokal, ya, nah kearifan lokal itu banyak yang bisa kita gali, ya misalnya ini kesenian daerah. Ada anak pada saat itu di kelompok itu kita eksplornya apa, tarian-tarian daerah. Jadi mereka belajar kaitan dengan tarian ataupun lagu-lagu daerah, ataupun misalnya sekarang orang Sunda misalnya belajar pupuh, nembang. Nanti produknya apa Pak? Produknya dia bisa menyanyi, bisa pupuh, bisa nembang, bisa menari, ya, dan lain sebagainya. Jadi tadi saya katakan tidak selamanya pada saat panen karya, gelar karya P5, itu harus berwujud produk. Tampilan dari anak, perubahan sikap dari anak, itu sudah sebuah indikator. Ini mungkin Ibu dan Bapak yang ingin saya sampaikan. Nanti untuk aktivitasnya ini ya beragam, banyak sekali di sini ya, bisa dibaca, bisa dipelajari nanti. Dan anak misalnya gini, kemarin yang disimulasikan pada saat saya di sana itu dengan menebak apa itu proverb itu apa ya? Jadi tebak-tebakan. Nanti misalnya besar pasak daripada tiang, tapi dilanjutkan dulu kayak sambung tirik. Ya. Besar pasak, apa sambungannya, kemudian kalau sudah bisa melengkapi oleh anak tersebut, nanti si anak diminta menjelaskan apa maknanya. Besar pasak daripada tiang itu apa maknanya? Dia akan menjelaskan. Nah itu tapi nanti dibuat dalam kelompok. Aktivitasnya kegiatan selalu agar kita bisa menilai, bisa melihat ada nggak poin kerjasama, ya. Karena yang namanya project itu ya memang harus dalam bentuk teamwork, tidak bisa kita bekerja sendiri. Ya, baik Ibu dan Bapak, saya rasa itu sementara yang ingin saya sampaikan kaitan dengan P5 ini, ya. Kemudian kaitan dengan bagaimana nanti kita mengeksplor aktivitas-aktivitas P5 yang ada di sekolah. Sekarang mungkin saya kembalikan dulu ke moderator, kita ke sesi lebih banyak diskusi ataupun berbagi topik.
Itu dulu sementara mungkin dari saya, Ibu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Irwan Riansyah Nugraha yang sudah memberikan materi tentang sekilas tentang pelaksanaan P5 ya. Untuk lebih jelasnya memang untuk P5 ini karena sebenarnya tidak ada aturan harus milih tema ini tema itu ya Pak ya. Silakan itu mah kembalikan lagi ke sekolahnya masing-masing, sesuaikan dengan lingkungan sekolah mau ngambil tema apa, mau proses pelaksanaannya seperti apa, terus penilaian sasarannya dimensi profil pelajar Pancasila yang mana yang mau dinilainya itu dikembalikan ke sekolahnya masing-masing. Nah, untuk itu karena ini memang momen pas banget di awal tahun ajaran baru yang sedang membuat program P5 tahun ini mau ngambil tema apa. Mari Bapak Ibu kita share bagaimana pelaksanaan konsep pelaksanaan P5 di Bapak Ibu. Silahkan Ibu Citra Sari. Selamat siang. Halo Bu. Ya. Sepertinya terkendala dengan sinyal. Boleh diawalin Pak, saya mau bertanya dulu Pak, sambil nunggu sinyal dari Ibu Citra Sari. Untuk P5 itu sendiri sebenarnya adakah aturannya harus berapa jam pelaksanaannya dalam satu pekan? Itu yang saya masih nyari-nyari info. Ya. Halo. Baik. Itu. Ya, oke Bu Citra. Halo Bu Citra. Ya, sudah terdengar suara saya ya, Bu? Sudah terdengar. Ya. Ini izin bertanya. Oke, silakan. Kita sekarang share atau bertanya ya, Bu, ya sesinya ya? Diskusi aja nggak apa-apa, Bu. Sharing dan diskusi aja. Ya. Oh iya. Jadi ini saya mau bertanya terkait pelaksanaan penentuan tema, kemudian dimensi untuk P5 di sekolah. Nah, kalau kami itu sebelumnya kan kami berpedoman pada ada buku panduan pelaksanaan proyek ya, kalau nggak salah itu ada 2 kali revisi. Jadi saya pernah membaca di buku itu katanya untuk satu fase kita harus menyelesaikan ke semua tema yang diberikan. Misalnya di SMP fase D itu ada 7 tema dan 7 tema itu harus diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Apakah itu benar dan masih maksudnya apakah ada update terbaru atau masih seperti itu? Kemudian baru tahun ini kami dapat informasi bahwa ternyata kami tuh ada miskonsepsi tentang pelaksanaan penentuan dimensinya. Jadi katanya dimensi itu harus disesuaikan dengan rapor pendidikan sekolah masing-masing. Jadi setelah mendapatkan rapor pendidikan, kemudian apa yang kurang itulah yang dimensi yang harus kita ambil dalam penilaian di dalam P5 tersebut. Nah, saya mohon pencerahannya gitu, Pak. Terima kasih. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih. Tadi dengan Ibu siapa ya? Ibu Citra Lestari ya? Citra. Dari sekolah mana, Bu? Citra Sari, Ibu Citra Sari. Dari SMP 6 Batam, Pak. Batang. Jawa Tengah ya, Bu? Di Kepulauan Riau, Pak. Batang itu apa di Jawa? Kalau Batang Jawa Tengah. Siap, terima kasih Bu Citra. Jadi yang pertama tadi kaitan sama tema. Sebetulnya tidak ada Bu sekarang itu yang namanya kewajiban dalam satu fase semua tema harus selesai. Yang pertama yang jelas itu kalau dalam 1 tahun kita minimal 3 tema dimunculkan. Nah, minimal 3 tema. Kemudian tadi langsung juga menjawab yang Ibu Yati di awal jamnya. Jadi kalau jam itu disesuaikan Bu. Jadi nanti kan kita mau yang sistem per hari 1 sampai 2 jam ataupun yang di blok per minggu ataupun yang di blok di akhir semester gitu ya. Nah, itu alokasi waktunya 20 sampai 30% dari struktur jam yang intrakurikuler.
Jadi kalau yang banyak sekarang sudah dilaksanakan kaitan dengan jam dan tema, ya itu biasanya di 1 minggu 1 kali. Nah, temanya tadi, maka yang penting dalam 1 tahun minimal 3 tema. Kalau minimal kan berarti boleh lebih dari. Pertanyaannya, apakah semua tema itu harus dilaksanakan? Tidak. Ya, boleh ketika di tahun yang berikutnya atau di semester depannya temanya masih sama, ya karena misalnya belum merasa puas dengan apa yang sudah dicapai setelah panen karya di semester sebelumnya, tidak jadi masalah. Ataupun di tahun pertama semester ganjil kelas 7 gitu ya, temanya gaya hidup berkelanjutan, nanti di tahun berikutnya kelas 7 di tahun depannya masih dengan tema yang sama, itu diperbolehkan. Silakan. Ya, Jadi jadi boleh kalau berulang ya Pak? ya, Boleh berulang. betul, boleh silakan. Tema itu kan pilihan kita. Nah, memang betul dikaitkan dengan dimensi dan tema tadi. Kita kan awalnya dari refleksi. Kita di awal tahun ini ketemu semua, mulai dari kepala sekolah dan semua pemangku kebijakan yang ada di sekolah. Kita berdiskusi. Refleksinya dari mana? Tadi dari rapor pendidikan. Karena apa? Di rapor pendidikan itu ada indikator iklim kebinekaan yang tadi saya singgung di awal sebagai pengantar. Nah, itu kita lihat mana yang kurang. Sama seperti kita kemarin mengerjakan perencanaan kinerja di PMM. Ya, direfleksikan mana yang kurang, sebaiknya, ya bukan tidak boleh ya, sebaiknya dipilihlah tema yang sesuai dengan indikator yang masih kurang atau hasil pencapaian yang masih kurang dari rapor pendidikan sekolah ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar nanti di semester depannya atau di tahun depannya nilai kebinekaan di rapor pendidikan di sekolah ibu tentunya grafiknya akan meningkat. Jadi kita kadang-kadang jangan melihat warnanya, tapi yang dilihat angka panahnya tuh, persentase kenaikan angkanya. Jadi kalau dilihat warna mungkin tetap saja hijau, warnanya sudah hijau, tidak ada perubahan, tetapi ternyata kalau dilihat panahnya itu turun, ada 0, sekian persen turun, tapi warnanya masih hijau. Nah, jadi sebaiknya kita mulai dari refleksi seperti itu, agar tidak tidak salah arah. Tetapi kalaupun ternyata ibu sudah melaksanakan di sekolah ibu tema dan dimensi yang dipilih tidak sinkron dengan indikator yang kurang di rapor pendidikannya, itu juga tidak jadi masalah, gitu ya, dipersilahkan. Kan harus diingat bahwa dalam kurikulum Merdeka ini ada 3 asas yang sangat mendasar. Gitu ya. Yang pertama adalah fleksibel, ya. Yang kedua adalah esensial, yang ketiga karakter. Nah, fleksibilitas ini dalam semua hal di intrakurikuler, di kokurikuler, bahkan di ekstrakurikuler, itu diberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan. Buktinya apa? Sekarang yang namanya pramuka, ini mohon maaf, kan kemarin sempat jadi kontroversi. Pramuka itu di awal kemarin sebelumnya adalah ekstrakurikuler wajib. Sekarang kan aturannya itu sebuah pilihan, bukan sebuah ekstrakurikuler yang wajib. Walaupun di lapangan pada pelaksanaannya, anak-anak tetap masih mengikuti kegiatan kepramukaan sebagaimana halnya yang sebelum-sebelumnya. Jadi ada kata fleksibel tadi, itu yang menjadi acuan asasnya, sehingga dalam ibu menentukan dimensi, ya apakah harus selalu diawali dari melihat hasil di rapor pendidikan, sebaiknya seperti itu. Ya, kita berawal dari refleksi. Nah, kemudian tadi menentukan tema juga itu silahkan. Tidak ada keharusan dalam satu fase yang 8 tema itu harus selesai semua. Ternyata memang ada beberapa tema yang diulang, dipilih kembali, boleh saja. Ya, jadi sekalian tadi yang menjawab Bu Yati gitu ya, kaitan dengan jam. Jadi kalau kita rata-rata yang per minggu yang dialokasikan di akhir pekan, ya, itu berarti rata-rata diambil 1 jam. Ya, kalau 20-30% alokasi waktunya itu, jadi proyek P5-nya ini rata-rata per modul jadi 1 jam. Nah, biasanya kurikulum kalau yang
sudah berjalan ya di beberapa sekolah di Kabupaten Majalengka ini yang saya perhatikan itu diblok di hari Sabtu di akhir. Jarang yang mereka menawarkan jadwal pelajarannya 1-2 jam di tiap akhir-akhir jam pelajaran setiap. Karena memang agak kerepotan ya. Yang pertama koordinator P5-nya juga mungkin agak kerepotan karena aktivitasnya berlangsung setiap hari. Kemudian fasilitatornya juga ya itu pasti merasa agak repot dan secara rutin. Mungkin itu Ibu Citra ya. Ya, Halo. Halo, Pak. Halo. Ya, malam. Pak, berarti boleh menambahkan ya, Pak ya? Halo. Ya, ya. Kalau misalnya tadi dari Bapak bilang katanya untuk jam P5 itu mengambil 1 jam dari setiap pembelajaran ya Pak. Kalau seandainya mata pelajaran itu ada 10, berarti 10 kali 1 10 jam itu untuk P5 ya Pak? Ya, yang pastikannya begitu. Itu wajib. Ada minimal 2. Kalau kita hanya 8 jam, ya dimaksimalkannya jadi 8 jam. Berarti enggak harus 10 jam atau gimana Pak? Enggak harus. Jadi milih ya? Ada batasan, ya. Batasan itu memang batas bawah dan atasnya. Tapi jangan 30 jam, artinya jangan lebih dari 30% persentase. Jangan lebih dari 30% jumlah total keseluruhan jam yang ada dalam studi. Karena nanti kalau lebih dari 30% yang Oke. Sepertinya ada yang mau bertanya lagi nih Pak. Ibu Tetilisma. Ibu Tetilisma, halo. Halo. Bu Teti. Bu Citra masih mau menambahkan atau mau masih bertanya? Belum puas? Bertanya, Bu. Ya, silakan. Masih mau bertanya. Tadi Yes. kan ada batas atas, ada batas bawah. Halo. Gimana Bu Citra, bagaimana Bu? Halo. Atau ke Ibu Teti dulu, Ibu Teti Lisma. Ya, boleh silakan. Ya, Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP Negeri Jatiwangi. Ya, gimana Bu? Gini Bu, dengan yang Ibu Citra ya, saya juga sekarang ini sedang ada masalah sekolah terkait dengan tema yang akan diambil. Nah, kebetulan saya memegang koordinator untuk P5 di kelas 7. Kita sudah mengadakan P5 dengan yang tahun ajaran sekarang ini sudah 2 tahun berarti. Sekarang ada 2 tingkatan, kelas 7 dan di kelas 8. Nah, untuk kelas 7 sekarang ini saya mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, yang jadi masalah sekarang kelas 8-nya juga sama mengambil temanya gaya hidup berkelanjutan. Jadi masih menjadi tanda tanya juga untuk nanti di rapat juga sama tadi seperti Ibu Citra. Hanya untuk yang sekarang, yang untuk kelas 7, karena kami kan dari kebijakan sekolah itu untuk P5-nya sekarang ini mengambil yang mingguan. Jadi setiap hari Sabtu di jam ke-4, ke-5, dan ke-6. Selama 1 minggu itu P5 hanya 3 jam. Nah, untuk yang kelas 7 yang sekarang kita mengambil tema gaya hidup berkelanjutan itu sebanyak 57 JP ya, karena dibagi dengan 3 jam jadi kita mengadakan pertemuannya itu selama 19 kali pertemuan. Jadi hanya untuk 1 semester saja. Nah, sedangkan yang kelas 8 juga ngambilnya sama, hanya ininya berbeda, mungkin dimensinya berbeda lagi.
Nah, ini bagaimana cara mengantisipasinya agar nanti tidak ada tidak ada bentrok dengan yang lain gitu. Masalahnya di kita yang kelas 8 tetap ingin temanya itu, sedangkan itu kan yang untuk satu fase itu kan 7 tema harus tercapai. Masih ada masih ada keraguan gitu. Apakah kita mau dilanjutkan dengan tema yang sama yang itu, atau misalnya ganti tema. Tetapi untuk yang kelas 7 kayaknya kita karena sudah ada program kita akan melanjutkan. Nah, untuk kelas 8-nya apakah harus diganti temanya atau seperti apa? Terus juga yang menjadi kendala, apakah ini jamnya itu harus disesuaikan atau karena ini fleksibel, kalau di sekolah kami maka hanya 3 jam saja dalam 1 minggu. Apakah itu tidak dengan aturan yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada atau bagaimana? Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan, sepertinya ini masih nyambung sama pertanyaan yang tadi ya Pak ya, yang tentang aturan jam pelajarannya yang ditanyakan itu, sama temanya apakah boleh berulang itu tadi? Ya, jadi gini Bu, sepanjang yang saya ketahui ya kaitan sama tadi ketentuan tema. Di 2 tingkatan 7 dan 8 kebetulan temanya sama. Kemudian dari yang dilihat ya kalau di panduan yang saya baca itu diperbolehkan, silahkan temanya sama, tidak harus diganti untuk yang kelas 8-nya. Ya, kemudian yang kedua di jam ya Ibu, penghitungan jam. Itu sebetulnya alokasi batas bawah batas akhir itu kan prosentasenya dari saya lupa nih jam berapa di intrakurikuler itu ya, berapa jamnya. Jadi tinggal dikalikan saja kita mau ngambilnya berapa. Sekurang-kurangnya 20% alokasinya dari jumlah JP yang ada di intrakurikulernya. Itu kalau di struktur kurikulumnya mah sudah terlihat sebetulnya ya di Permen 12 yang 2024 kemarin itu edaran. Nah, jadi kita bisa menentukan berapa jumlah JP. Kalau memang ternyata dihitung dalam 1 hari jatuhnya hanya 4 JP, ya tidak ada masalah karena berarti itu sudah terpenuhi alokasinya 20%. Atau kalau mau lebih tadi maksimalnya alokasi jamnya, ya, waktu untuk proyeknya itu 30% dari keseluruhan total ya dalam 1 semester tersebut. Nah, nanti mungkin itu bisa di realnya bisa langsung dihitung ya dari total jam yang ada berapa. Kemudian kalau 20% berapa jatuh dalam 1 minggu, kalau 30% maksimalnya berapa. Nah, di antara rentang 20-30% alokasi tersebut berarti aman diperbolehkan. Kemudian kaitan dengan bentrok, nah ini tadi yang Ibu sampaikan bentrok mungkin yang dimaksud ada guru yang kebetulan di kelas 8 dia mengajar, juga dia mengajar di kelas 9 atau bagaimana gitu ya. Cuma yang saya pahami mungkin seperti itu. Untuk mensiasatinya yang bentrok ini sebetulnya kan kalau dilihat di aturan gitu ya, di panduan, fasilitator itu kan banyak ya yang terlibat, baik guru-guru pengajar di kelas 7 dan guru, apalagi Ibu sudah 2 tingkatan guru-guru pengajar di kelas 2. Kelas 9 apa ya, Mam? Itu Bocor ini. Paduan sudah di situ balik. Tadi mah aya surat. Ya, saya lanjutkan. Ya, jadi fasilitator itu banyak gitu ya yang menjadi fasilitator di kegiatan P5 itu, dan kita sifatnya ini teamwork, kan tidak ada yang individual dalam proyek itu perorangan. Jadi kalaupun memang ada yang bentrok pada saat Ibu mengatur jadwalnya ya, itu bisa saling mengisi kalau menurut saya seperti itu. Jadi
karena nanti setiap aktivitas itu kan sudah ada di modulnya. Misalnya minggu sekarang apa yang dilakukan, aktivitasnya apa, berapa JP, gitu ya, berapa durasinya. Seperti tadi kan sudah disampaikan durasinya sekian, itu akan terlihat ya. Jadi tidak ini ya, tidak berarti kalau dia ada jam dulu di kelas lain nanti tidak bisa menjadi fasilitator pada saat P5. Tapi alangkah baiknya kalau memang pada saat jam P5 itu ya semua fasilitator dia bisa hadir secara penuh mendampingi kelompok-kelompoknya. Nah, mungkin itu. Nah, kemudian tadi ya kalau saya ya mungkin nanti saya baca kembali panduan. Selama yang saya pahami dalam satu fase misalnya ada tema yang memang belum tuntas. Tadi dari 7 tema ada 1 tema atau 2 tema yang terlaksana. Sebetulnya itu kan di fase berikutnya nanti bisa disampaikan, bisa dituntaskan. Toh sekarang jangankan ini kokurikuler gitu ya. Di intrakurikuler saja di fase D ini, ketika di fase D anak belum selesai, belum tuntas setelah kita berikan treatment dan lain sebagainya, itu kan ke fase berikutnya sama seperti ketika di SD gitu ya, di fase C ataupun fase B, itu anak yang dari B belum selesai nanti nyambung di C. Gitu. Walaupun memang kita perlu mendesain lagi gitu kaitan dengan treatment atau langkah-langkah aktivitas yang akan kita lakukan kepada siswa-siswa tersebut. Nah, begitu pula dengan ini ya. Tapi kalau entah sudah ada aturan terbaru gitu ya. Kalau di buku panduan yang saya baca kemarin, dilihat di situ tema yang 7 itu ketika satu fase memang ada yang belum tersampaikan semuanya, nanti bisa disampaikan di fase berikutnya. Kenapa? Di tingkat SMA, SMK juga temanya kan tidak jauh berbeda. Ini pemahaman saya, tapi nanti nggak apa-apa koreksi dari teman-teman, kita sama-sama sharing. Mungkin itu untuk pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Itu Bu Yati. Oke, ya Bu Teti. Jadi tadi pada intinya untuk tema itu boleh berulang ya, tidak harus berurutan satu-satu tapi boleh berulang. Untuk mengatasi tadi bentrok, ya kembali tadi dari awal ketika mau kita melaksanakan P5 itu kan ada modul ajar ya, modul proyeknya itu ya Pak ya, modul ajar untuk pelaksanaan P5-nya. Nah, itu mungkin untuk mensiasatinya agar tidak bentrok. Jadi di modul ajar itu kan sudah ada aktivitas-aktivitasnya. Jadi bisa memetakan siapa yang jadi fasilitatornya. Mungkin seperti itu. Sepertinya Ibu Citra Sari dari tadi kan mau ini ya Bu, mau bertanya terkait sinyal. Sekarang bagaimana Ibu? Iya. Stabil? Iya, Ibu, terima kasih waktunya, Bu. Tadi sebenarnya saya mau bertanya tentang, apakah suara saya dapat terdengar, Bu? Sudah terdengar. Sudah jelas. Jadi tadi sebenarnya saya mau bertanya tentang, tadi Pak Irwan menjelaskan ada batas atas, ada batas bawah. Nah, tadi batas atasnya sudah dijelaskan 30% dan sudah dijawab juga sama Bapak kalau batas bawahnya itu 20%. Jadi berapa total selama satu tahun kemudian dikalikan 20%, itu minimal jam yang harus dilaksanakan gitu ya Pak ya. Nah, kemudian saya mau tanya apa lagi ya? Aku jadi ngeblank. Oh iya, ini Pak, terkait materi Bhinneka Tunggal Ika yang tadi Bapak sudah sampaikan. Nah, saya mau bertanya Pak, kan ada di buku panduan proyek itu juga saya ada baca, kalau untuk tema Bhinneka Tunggal Ika itu fokusnya itu banyak ke untuk contohnya seperti apa ya, topik-topik dengan topik agama, kepercayaan, bisa juga dengan tema apa kemarin yang saya baca, saya lupa. Pokoknya apakah hanya sebatas itu saja atau bisa topik yang lain? Contohnya misalnya nih Pak, boleh nggak misalnya kami Oh, sinyalnya kayaknya. Iya, kembali kayaknya sepertinya sinyalnya Ya, terganggu lagi. Boleh ke Bapak Agus Nasrullah dulu. Kasihan itu dari tadi udah raise hand. Silakan Bapak, ada yang mau ditanyakan Pak?
Bapak Ya, Agus terima Nasrullah. kasih Ibu moderator. Terima Oke. kasih, tapi sebelumnya mohon maaf, saya off cam ya, Bu. Ya, nggak apa-apa, Kebetulan Mbak. sinyalnya kurang kuat kalau on cam. Oke, ya Pak. Nah, perkenalkan nama saya Agus Nasrullah dari SMP 1 Talaga, Bu. Ya, Izin Pak. bertanya ke Pak Irwan selaku narasumber. Kebetulan sekolah kami baru mengikuti atau akan mengikuti kegiatan P5 ya, Bu. Dan saya diberikan amanah menjadi salah satu koordinator untuk pelaksanaan P5. Nah, jujur saya masih belum begitu menguasai tentang pelaksanaan P5. Meskipun tadi alhamdulillah Pak Irwan di awal sudah menjelaskan seperti apa sih pelaksanaan P5, di mana P5 tersebut tidak atau jangan berpatokan pada produk ya Pak. Meskipun di sana ada proyek tapi bukan sebuah produk gitu. Itu penjelasan yang cukup luar biasa. Dan ada pertanyaan juga ya terkait dengan pelaksanaan P5. Saya berencana mengangkat tema bangunlah jiwa dan raganya kalau tidak salah ya Pak Bu. Nah, Ya. kebetulan di sekolah kami ini dari tahun 2023 sudah melaksanakan. Halo, bisa kedengaran? Ya, Pak. Ya. Iya, kebetulan dari tahun 2003 sekolah kami menyelenggarakan gerakan sekolah sehat. Kira-kira apakah relate ya? Halo. Agus? Apa sinyal lagi sepertinya, Pak? Halo? Apa? Pak Agus? Sepertinya sinyal kembali, Pak. Saya off dulu, Pak. Oke. Baik, saya jawab saja dulu ya. Iya, silakan Pak. Apa yang dimaksud oleh tadi Bu Citra ataupun Pak Agus. Yang pertama saya tanggapi dari Bu Citra berkaitan dengan tema Bhinneka Tunggal Ika tadi yang saya sampaikan tentang keberagaman, perbedaan dan lain sebagainya. Apakah harus relate-nya kaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa dan lain sebagainya? Tidak, Bu. Silahkan nanti dimensi-dimensi itu tema tersebut dikaitkan, selama itu masih relevan diperbolehkan. Jadi kita justru bisa lebih banyak mengeksplor. Contohnya nanti buku saya bisa share ya, nanti di chat room kalau saya share aktivitas keberagaman yang tadi yang bisa kita lakukan ketika P5 tadi ya, aktivitas kreatif tadi itu begitu banyak pilihannya. Jadi kaitan dengan kebinekaan ini tidak harus selalu yang berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang dari Pak Agus tadi tahun ini akan melaksanakan P5 tahun pertama untuk kelas 7, kemudian pilih tema bangun jiwa dan raga. Kebetulan SMP 1 Talaga sebagai pelaksana sekolah sehat ya. Nah, ini kalau ditanyakan apakah relate? Relate Pak, sangat relate. Nanti justru lebih banyak aktivitas yang bisa dieksplor oleh anak berkaitan dengan tema bangun jiwa raga. Ya, kan banyak sekali gitu ya, anak bisa membuat video, bisa membuat infografis kaitan dengan sekolah sehat, bisa dikaitkan dengan hal-hal yang lainnya lah ya. Yang penting tadi apa yang dilakukan dalam program sekolah sehat itu ya dikaitkan dengan tema yang dipilih oleh sekolah apa yang dibangun jiwa dan raga. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam aktivitasnya ya. Jadi apa kegiatan-kegiatan sekolah sehat tadi bisa dimasukkan ke dalam aktivitas rutin yang nanti dilakukan oleh siswa. Dan buku yang tadi saya sampaikan itu ya, buku kegiatan aktivitas itu kan sama seperti judul webinar ini ya, variasi aktivitas kegiatan. Nah, jadi kita memberikan inspirasi lah, memberikan ide-ide bahwa ternyata banyak sekali nih variasi aktivitas yang bisa dilakukan oleh siswa pada saat mungkin seperti itu. Oke, gimana Pak Agus? Sudah tercerahkan
atas pertanyaan-pertanyaannya. Halo Pak Agus. Oke, Bapak Ibu, silakan yang ada lagi pertanyaan atau diskusi sharing ya. Karena memang terkait P5 itu tadi di awal ajaran baru mungkin masih pada mengkonsep, barangkali dari guru-guru yang lain, Bapak Ibu guru yang lain mau share ya. Berbagi praktik ya, bercerita pengalaman pelaksanaan P5 di sekolahnya mungkin seperti apa, ada yang sudah. Betul. Kita sharing, kita diskusi pelaksanaan P5 di sekolah Bapak Ibu itu seperti apa. Tadi kata Bu Santi kita bisa ATM ya, meniru dan mengaplikasikannya, pada akhirnya nanti dikembalikan lagi ke lingkungan sekolahnya seperti apa. Nanti proses dan hasilnya pun akan berbeda. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi atau sharing bagaimana pelaksanaan P5 di sekolah Bapak Ibu. Bu Citra, masih ada yang mau ditanyakan lagi, Bu Citra? Sudah cukup Bu, tapi nanti minta materinya ya Bu. Oh, oke siap. Pak Irwan, Bu Citra pingin materinya, katanya tolong nanti di-share. Terima kasih. Bantuan ya Bu ya. Nanti saya share link drive. Oke, silakan. Ada yang mau sharing tentang pelaksanaan P5-nya di sekolah? Kalau di sekolah saya sendiri sama kayaknya saya Pak Irwan tadi sekolahnya hari Sabtu aja ya Pak? Hari Sabtu ya, saya di blok hari Sabtu. Ya, sama berarti ya. Di sekolah saya juga untuk pelaksanaan P5-nya di blok dilaksanakan setiap hari Sabtu untuk kelas 7 dan untuk kelas 8-nya di hari Kamis. Nah, itu mungkin salah satu trik ya buat Bu siapa tadi, Bu Teti ya, biar tidak bentrok guru-gurunya untuk fasilitatornya. Jadi dibedakan untuk pelaksanaan P5 kelas 7 di hari Sabtu dan pelaksanaan P5 di kelas 8 di hari Kamis. Mungkin itu bisa disiasati untuk biar tidak bentrok fasilitator untuk mengisi P5-nya. Di sekolah saya kebetulan ngambilnya temanya untuk sekarang itu suara demokrasi. Barangkali di sini ada di sekolah Bapak Ibu yang ngambil tema suara demokrasi. Saya pingin belajar. Saya Bu. Oke, silakan Bu, gimana untuk suara demokrasi di Ibu, temanya seperti apa? Ya, kebetulan tahun ajaran kemarin kami sudah mengambil tema suara demokrasi. Jadi kami kaitkan sekaligus dengan kegiatan pemilihan ketua OSIS. Jadi kami buat pemilihan ketua OSISnya itu seperti pemilu mini gitu loh, Bu. Pemilu apa namanya? Mini pemilu gitu Bu, tapi ya lingkupnya hanya sekolah. Jadi kami benar-benar buatkan ada KPPS-nya, ada KPU-nya, ada Bawaslu-nya, benar-benar seperti pemilu. Semua badan-badan apa sih namanya, lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemilu itu kami buatkan gitu Bu. Kemudian ada kami buat ada apa namanya, untuk produknya kami buat kotak suara, nanti anak-anak membuat kotak suara, misalkan kelas 9 membuat kotak suaranya, nanti yang kelas 7 membuat kartu suaranya. Jadi benar-benar seperti pemilu kami rancangnya seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bu. Bolehlah nanti saya join di belakang saya ke Ibu langsung biar saya belajar sama Ibu bagaimana untuk pelaksanaan P5-nya, karena kebetulan kalau sekolah kami baru mau ya, jadi kami perlu sumber nih yang sudah melaksanakan P5. Setidaknya kalau saya belajar ke yang sudah, ada gambaran hasil nantinya itu seperti apa gitu ya. Oke, ada lagi mungkin di yang sekolah yang lain, atau mungkin boleh kayak tadi Pak Agus, kalau sekolahnya katanya ambil sekolah sehat, bangunlah jiwa raganya ya dengan sekolah sehat. Ayo di sekolah lain barangkali ada, kita sharing bagaimana pelaksanaannya. Pak, di kolom chat ini ada yang bertanya, Assalamualaikum, apakah P5 kelas 7, kelas 8 itu kegiatannya dan hasilnya sama, ataukah dibedakan tingkat kesukarannya, atau disamakan karena sama-sama fase D?
tingkat kesukarannya. Jadi kalau dilihat di tema dan panduan, sebetulnya itu tidak ada tadi yang ditanyakan tingkat kesukaran, karena pertanyaannya tadi tingkat kesukaran. Ya. Jadi kita menentukan yang berbeda-beda itu adalah temanya dan dimensinya. Gitu. Mungkin apa, nanti perlu diperjelas apa yang dimaksud dengan tingkat kesukaran ini. Jadi di kelas 7, 8, dan 9 itu tidak ada artinya kalau yang dimaksud scaffolding gitu ya, tahapan-tahapan dari yang mudah ke yang lebih sulit, yang paling sulit tidak ada. Jadi kita pilihnya adalah yang membedakan itu tadi, memilih tema-tema yang akan kita pilih. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Barangkali mau share. Ini sepertinya yang masuk itu. Iya, waalaikumsalam. Silakan Pak Encu. Ya, terima kasih Pak Irwan juga moderator. Oke. Barangkali beberapa sekolah kami juga baru akan melaksanakan P5 dan hari ini masih beradaptasi dengan jadwal rencana kami seperti rekan-rekan yang saya sampaikan Pak Irwan juga di hari Sabtu. Namun saya ingin penjelasan Ketua PD barangkali bagaimana kita mendapatkan jadwal yang menggunakan blok di akhir nanti menjelang semester, bagaimana apabila masukkan dalam supaya kesulitan dalam pembelajaran dan bagaimana disimpan di hari Sabtu. Apakah semua mata pelajaran yang diambil 1 jam itu harus masuk semua atau bagaimana? Mohon kejelasannya sekali lagi diulang barangkali Pak Irwan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Baik, saya langsung saja Bu Yati ya. Baik, terima kasih Pak Encu. Kaitan dengan pembagian jam ya, tadi yang di blok ya, 1 seperti apa, apakah yang 1 jam 1 jam. Ini kembali lagi kita menghitungnya dari porsi Pak. Jadi tadi juga Bu Yati sempat bertanya apakah harus full langsung 10 jam gitu ya atau bagaimana. Kita menghitungnya dari porsi saja Pak. Jadi tadi di struktur itu untuk alokasi waktu itu 20% sampai 30% maksimal di dalam 1 tahun pelaksanaan. Nanti tinggal diturunkan berapa JP gitu ya, berapa jam pelajaran yang kalau kita mengambil 20% misal ini saya pakai ini aja hitungan kasar gitu. Misalnya kalau dengan 20% alokasi waktu dalam 1 tahun itu jatuhnya kita ternyata hanya 4 JP gitu ya atau hanya 6 JP. Nah, maka ini satu hari itu di hari Sabtu itu ya berarti Bapak hanya mengalokasikan untuk 6 JP saja. Tapi kalau mau ngambil yang lebih leluasa tadi porsinya sampai 30% gitu ya, ketika dihitung-hitung dan turunlah JP-nya jadi 7 JP ya. Berarti ya dalam 1 hari di hari Sabtu tersebut dia dialokasikannya. Jadi sebetulnya kalau penghitungan JP-nya, pengaturan waktunya itu mungkin saja di satuan pendidikan juga akan berbeda. Ya, tadi yang sudah dilaksanakan di mana tadi ya di Batam Ibu itu 4 jam ya. Nah, tapi itu nanti mohon dihitung ulang dengan persentase 20% dalam 1 tahun itu apakah memang jatuhnya di 4 jam per minggu itu gitu ya atau kurang. Nah, kalau kurang berarti harus ditambahkan. Mungkin seperti itu Pak Encu. Gimana Pak Encu, sudah tercerahkan dengan pertanyaan-pertanyaannya? Memang yang ini yang sangat ini tuh Pak yang tentang jam karena karena di luaran itu isunya ya seperti itu Pak, seminggu itu harus 10 JP
khusus untuk P5. Jadi kita nyari-nyari jamnya kemana lagi, disisipin di mana lagi gitu, biar terpenuhi. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu ya Pak, tidak harus 10 JP. Nggak harus ya, karena tadi ada porsinya antara 20 sampai 30%. Itu yang jadi patokan saja. Oke, siap. Terima kasih Pak. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi atau sharing diskusi tentang pelaksanaannya di pelaksanaan P5 di sekolahnya masing-masing. Pak Arif Kurniawan, ada Pak Arif? Ada Pak Arif? Boleh di-share gimana pelaksanaan P5-nya di sekolahnya Pak? Biar Halo Pak Arif, ada Pak Arif. Boleh Pak di-share gimana pelaksanaan P5 di sekolahnya biar ya saya berilmu maksudnya mencari sumber-sumber informasi yang lain. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas, Bu? Cukup jelas-jelas Pak. Ya, ya untuk kegiatan P5 yang kami laksanakan di SMP 1 Majalengka. Pertama ya untuk tahun sekarang itu sama juga ya seperti yang pernah kami lakukan sebelumnya. Pola-polanya itu mengambil tema gaya hidup berkelanjutan gitu kan. Pembagiannya pelaksanaannya sama di hari Sabtu. Cuman di sini kita menyesuaikan dulu dengan kondisi siswanya dan keadaan yang aset yang dimiliki oleh sekolahnya. Ya berhubung karena aset sekolahnya ya mendukungnya kegiatan tersebut, ya kami memilih kegiatannya yang gaya hidup berkelanjutan, di mana adalah penggunaan karakter siswa terhadap pengenalan lingkungan dan kebersihan dan keadaan lingkungan kelasnya gitu. Jadi kami lebih menitik beratkan kepada penumbuhan karakter, pemahaman diri dan pengenalan terhadap lingkungannya gitu. Jadi kami melaksanakannya di hari Sabtu untuk kelas 7 dan kebetulan sekarang 2 tingkat Bu ya. Jadi kami hari Sabtu itu pelaksananya 2 tingkat kelas 7 dan 8 juga hari Kamis juga ada ya seperti itu. Cuman kami kadang-kadang hari Kamis diisi dengan kegiatan-kegiatan yang berdiskusi gitu seperti itu. Nah, jadi untuk sekarang juga, tahun sekarang juga kami tema keduanya. Jadi kita untuk tahun sekarang ada 3 tema untuk 1 tingkat itu. Tema yang keduanya itu tentang gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini juga kita sesuaikan dengan kondisi dan keadaan sekolahnya. Jadi apa yang ada dalam lingkungan sekolah, baik itu aset gurunya maupun aset lingkungannya itu yang menjadi bahan pertimbangan kami untuk melakukan kegiatan P5 dan tema serta tujuan apa yang ditujunya Bu seperti itu. Ya, mungkin untuk lebih teknis lebih jauhnya sih ini bisa panjang lebar gitu untuk berbagi untuk menjelaskannya juga. Sama-sama lah kita belajar Bu seperti itu. Ya. Dan mungkin sedikit dari saya Bu seperti itu. Oke, terima kasih ya. atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sharingnya. Jadi kita paham untuk sekolah-sekolah yang lain itu pelaksanaan P5-nya seperti apa, ada gambaran lah buat saya, maksudnya buat kita semua untuk pelaksanaan P5 itu seperti apa. Tadi yang dari dibicarakan sama Pak Arif, jadi untuk P5 itu dilihat dari kebutuhan ya Pak ya, kebutuhan dari siswa itu apa, dan ketersediaan aset di sekolahnya itu ada apa. Itu untuk yang lain barangkali ada yang mau sharing tentang pelaksanaan P5-nya, boleh silakan. Ya Bu Yati sambil menunggu. Oke. Jadi memang betul ya apa yang disampaikan oleh Pak Arif tadi. Selain tadi di awal juga saya sudah sampaikan kaitan dengan menganalisa, merefleksikan untuk memilih tema dari rapor pendidikan, dari hasil indikator rapor pendidikan. Nah, ini juga menganalisa atau merefleksikan tema P5 ataupun pelaksanaan P5 ini sesuai dengan kebutuhan dan aset yang ada di sekolah. Sehingga tadi yang saya katakan, ketika memang tidak memungkinkan anak-anak di sekolah kita harus membuat sebuah produk, tadi ada gaya hidup berkelanjutan, tidak apa-apa, berarti produknya tadi berupa perubahan-perubahan sikap, perubahan-perubahan harus selalu ada produk yang. Jadi kan
Misalnya kalau dari kearifan lokal yang saya sampaikan itu di sekolah saya gitu. Yang semester kemarin dicoba oleh kami. Jadi mereka yang pertama menyanyikan lagu-lagu daerah, menghafalkan lagu-lagu daerah, kemudian tarian-tarian daerah, kemudian ada apa tadi kayak pupuh, tembang gitu ya. Dan nanti produknya ya ditampilkan pada saat gelar karya P5-nya gitu. Yang ditampilkan apa? Tadi kemampuan, keterampilan, kompetensi anak-anak yang sudah berlatih selama proses proyek itu. Ditampilkan tariannya, ditampilkan tembangnya, ditampilkan nyanyian-nyanyiannya, seperti itu. Jadi itu juga kan berbasis aset ya. Kadang-kadang kita suka mengatakan sekolah kita susah, sekolah kita tidak ada ininya, tidak seperti itu. Jadi silahkan disesuaikan. Dan tadi sifat fleksibel tadi itu juga mencakup. Dan saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arief tadi ya di SMP. Ibu dan Bapak, mohon maaf ini sambil saya menjelaskan, tadi saya di chat room meng-share ada data peserta sosialisasi diseminasi produk kebinekaan ya. Nah itu linknya berupa Google Form. Nanti Ibu dan Bapak pada saat ada pilihan nama PIC ya di situ, itu PIC-nya pilih yang PIC ke-1 saja. Kemudian di situ nanti di pilihan ada nama saya Irwan Nugraha. Tolong dipilih di PIC ke-1 Irwan Nugraha, kemudian kabupatennya di situ sesuai dengan kabupaten yang saya gitu ya, sekarang berarti Majalengka. Nah, PIC kedua dan PIC ketiga di Google Form-nya silakan dikosongkan saja. Kemudian nanti di ada produk ya, ada kebinekaan yang diterima di situ Ibu dan Bapak di centang modul wawasan kebinekaan global, artinya produk yang pertama tadi yang saya sampaikan. Nah, kemudian balik ada latihan nih Pak Ogi. Ya Ibu di mute dulu sebentar. Terima kasih. Di chatroom ada yang bilang Pak tidak bisa disubmit, itu kemungkinan pada saat setelah Bapak mengisi NPSN, kemudian ada di bawahnya itu ada 2 centang yang harus diisi gitu ya. Yang pertama NPSN yang diinput di atas sudah benar, itu harus diisi dua-duanya. Kemudian kami menyadari jika terjadi kesalahan maka sekolah kami tidak terbaca. Nah, ini harus diisi dua-duanya karena itu sifatnya box gitu ya, checkbox. Nah, itu kalau itu diisi semua, insya Allah nanti bisa submit. Nah, jadi terima kasih kalau sudah bisa mengakses Google Form-nya dan bisa data ya, bahwa saya hari ini selain memberikan webinar kaitan dengan P5 juga saya menyampaikan di awal ya materi kaitan dengan kebinekaan global. Nah, kemudian saya juga di chat room sudah membagikan link ini Bu Yati, link materi ya. Link materi di situ, insya Allah sudah bisa diakses ya, ada dari Google Drive. Tadi yang pertama itu yang buku variasi aktivitas yang bisa dilakukan oleh siswa, itu yang nanti sangat penting kalau menurut saya bisa jadi acuan lah ya. Kemudian juga yang kedua tadi kaitan dengan materi modul 1 yang saya sampaikan. Itu mungkin Mangga barangkali ada pertanyaan. Oke, terima kasih Pak. Sepertinya Bu Citra Sari ada yang ditanyakan lagi, raise hand, tapi entah ini benar atau kepencet. Ibu Citra Sari, halo Ibu Citra Sari, halo, ya mau bertanya lagi? Enggak Bu, terkait linknya tadi Bu. Ya silakan. Saya sudah coba linknya. Jadi pada saat masuk ke sudah centang 2 tadi kan kata Pak Irwan suruh centang 2 itu kan yang ketentuan setelah NPSN.
kan masuk ke Ya. asal provinsi, kemudian masuk lagi next, saya klik next, pilih kota Batam. Setelah klik next itu kembali lagi ke halaman pertama, tulisannya your progress has been restored gitu Pak. Oh iya, berarti nanti sambil berjalan saja mungkin dicoba lagi Bu, mungkin ada gangguan ya, nanti saya sambil ini ke adminnya. Oh ya. Tapi ya, silahkan di-share saja dulu link tersebut untuk yang Google Form. Nanti saya coba lagi. Terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih Bu Citra Sari. Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Terkait pelaksanaan P5, mungkin di sini ada sekolah-sekolah yang belum melaksanakan P5 atau mungkin belum menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Kira-kira apa sih Pak tahapannya ketika kita mau melaksanakan P5 itu, kita tuh harus nyediain apa aja dulu gitu Pak? Harus ngapain dulu gitu? Baik, terima kasih Bu Yati ya. Jadi yang pertama kalau dalam tahapan P5 ini sekolah nanti kepala sekolah dengan Wakasek membuat tim P5. Jadi saya katakan ada satu koordinator P5, kemudian ada fasilitator-fasilitator. Dan kalau mau ditambahkan ada koordinator kelas boleh, silahkan gitu ya. Jadi agar si koordinator P5 itu tidak merasa dia repot sendiri. Karena koordinator P5 ini kan kalau kelasnya di sekolah yang besar, mungkin yang rombelnya banyak gitu ya, yang satu tingkat bisa 10 rombel, bisa seperti SMP 3, itu kan kalau hanya satu orang koordinator P5 tentunya dia akan merasa repot. Nah nanti boleh dibantu koordinator kelas. Barulah ditentukan guru-guru yang lain yang terlibat untuk menjadi fasilitator. Nah setelah itu tim tadi berdiskusi membentuk menentukan dimensinya yang mana, elemennya apa gitu ya, untuk diambil dalam kegiatan P5-nya dalam proyek. Kemudian tentukan temanya, ya dimensinya, kemudian elemennya, kemudian tentukan temanya. Nah setelah itu, setelah sepakat gitu ya, tadi misalnya ada saya kelas 7 dan kelas 8 temanya kebetulan bersama tentang apa, silahkan. Barulah dibuat jadwal. Tadi jadwal 5 yang banyak ditanyakan kaitan dengan jam dan lain sebagainya. Jadi bisa di setiap hari ya di jam terakhir ya 1 atau 2 jam, bisa di blok di akhir pekan gitu ya, atau bisa nanti di blok di akhir semester. Kemudian membuat modul langkahnya. Jadi setelah membuat tim, menentukan dimensi, menentukan tema, membuat jadwal, baru buat modulnya. Karena dalam modul ini sama seperti modul ajar kita mau ke kelas. Untuk berapa pertemuan? Satu pertemuan durasinya berapa menit? Gitu. Nah, itu nanti diatur, diselaraskan dalam modul. Kemudian kalau perlu misalnya ada di situ aktivitasnya menonton tayangan video. Ya, linknya sudah ada di situ. Jadi nanti tinggal mengakses. Jadi modul tersebut ini kuncinya di aktivitas yang akan kita lakukan dalam setiap kegiatan P5. Apakah yang setiap hari ataupun yang setiap pekan. Kemudian setelah menyusun modul, pelaksanaan sesuai dengan jadwal. Nah, nanti di akhir semester gitu ya, kan ada yang disebut tadi panen hasil karya tadi ya, ataupun panen karya P5 tadi. Nah, ini perlu disampaikan. Dan saya menyarankan ketika panen karya P5, orang tua dihadirkan. Jadi sekarang dalam kurikulum mereka, kemitraan dengan orang tua itu justru sangat didukung, sangat dinantikan gitu ya. Bahkan bukan hanya dalam panen karya, kalau Ibu dan Bapak baca panduan-panduan di KUA ini, sekarang itu orang tua itu banyak dilibatkan dalam proses intrakurikuler juga bisa. Dalam kegiatan ekstrakurikuler juga boleh. Ya, misal di kegiatan kemah besar yang dilakukan di sekolah Ibu dan Bapak, kepanitiaannya bukan hanya dari siswa dan dari guru, tapi boleh melibatkan orang tua siswa, gitu ya. Ataupun kemarin yang sudah dilaksanakan kegiatan perpisahan atau pelepasan siswa kelas 9 ya. Nah, dalam kegiatan P5 di kokurikuler
Ibu dan Bapak juga bisa mengundang orang tua dengan berbagai profesi yang berbeda untuk sharing, untuk berbagi, untuk menyampaikan profesi A, profesi B. Nanti orang tuanya yang langsung. Jadi bukan lagi guru yang di situ memberikan materi. Jadi kemitraan dengan orang tua ini sangat sangat penting ya di kurikulum, apalagi pada saat panen hasil karya kelima. Jadi kan kalau kemarin kayak di sekolah saya istilahnya unjuk kabisa. Anak-anak itu mempertontonkan apa yang sudah dia kuasai selama P5. Ada yang silat, ada yang jaipongan, ada yang tadi nembang, ada yang pupuh, ada yang nyanyi dan sebagainya. Kemudian asesmen. Nah, tadi asesmen yang saya sampaikan di awal juga, asesmen itu nanti ada rapotnya, rapot P5. Tetapi rapot P5 ini sekali lagi bentuknya bukan skor, bukan angka, karena kita mengukur perubahan karakter. Jadi kita memberikan apa di situ nanti adalah contohnya ya, aplikasi rapot P5 itu seperti rapot anak ini Bu, anak TK, ya. Sudah berkembang, mulai berkembang ya, berkembang, mahir gitulah ininya tuh ya, instrumennya itu rubriknya seperti itu. Nah itu seperti itu, dan nanti di akhir ditutup dengan refleksi. Nah, tahapannya ditutup dengan refleksi dari semua tim yang tadi sudah dibentuk di awal tahun tadi, itu ya, mulai dari koordinator kelas, fasilitator, merefleksikan apa yang sudah baik dan apa yang kurang yang untuk diperbaiki di semester berikutnya. Jadi itu tahapan-tahapannya dalam pelaksanaan P5. Oke, terima kasih Pak. Jadi ketika kita mau melaksanakan P5 tidak langsung terjun ya, tapi ada tahapan-tahapan yang perlu ditempuh terlebih dahulu agar pelaksanaan P5-nya berjalan lancar. Tujuan dari pelaksanaan P5 itu sasarannya tercapai. Oh, ini ada pertanyaan nih Pak dari Ibu Intan Permatasari. Boleh Ibu Intan? Halo Ibu Intan. Baik Ibu. Oke, silakan Ya. Ibu. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf ya Pak, izin bertanya karena saya tadi memang baru bergabung setelah ada kegiatan dulu di sekolah. Saya mau izin bertanya, itu P5 kan saya guru SD ya Pak ya. Ada fase A, fase B, dan fase C. Kebetulan semuanya telah menggunakan kurikulum Merdeka. Tapi baru kemarin kan baru pertama, ini tahun kedua gitu, tahun kedua, dan masih banyak apa ya, masih banyak yang belum paham tentang P5 gitu. Nah itu untuk fase A, fase B, fase C tadi kan dibentuk dulu koordinatornya. Nah apakah harus sama dimensi yang ingin dicapainya, terus temanya sama setiap fase atau berbeda? Ya, itu Bapak. baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Intan. Nah, jadi kembali lagi saya sampaikan berkaitan dengan dimensi dan tema, itu alangkah baiknya refleksinya dimulai dari tadi yang disampaikan oleh Ibu Citra ya. Jadi dimulai dari refleksi hasil rapor pendidikan sekolah Ibu. Nanti di situ dilihat ada iklim kebinekaan ya. Nah, di iklim kebinekaan itu bagaimana capaiannya? Ada yang kurangnya di mana? Nah, itu akan lebih tepat. Jadi ketika Ibu memilih tema dan dimensinya, kemudian elemennya itu akan lebih linear lah, kalau linear itu yang lebih sinkron. Pertanyaan Ibu, apakah tadi boleh ada yang sama gitu? Boleh, silakan saja. Kalau memang ini ada yang sama di fase B, gitu ya, ada yang sama, itu diperbolehkan. Tetapi baiknya dimulainya tadi menentukan ya bagaimana cara menentukannya, dimulai dari kita refleksi di rapor pendidikan. Jadi kan sekarang semuanya berbasis data ya. Ketika ada orang yang bertanya kenapa dipilih dimensi yang itu dengan tema yang ini, karena ternyata ini Bu hasil analisis kami di rapor pendidikan sekolah kami seperti ini. Nah itu kan enak menjawabnya ya, jadi tepat.
ataupun ketika menjelaskan ke orang tua kenapa yang dipilih tema yang ini dengan dimensi yang ini. Nah, tadi itu alasannya sangat kuat karena kita berbasiskan data ya, berasal seperti itu. Dan saya lupa menyampaikan kepada ibu bapak semua, untuk contoh mungkin tadi ya yang bisa di ATM selain tadi berbagai cerita yang sudah disampaikan dari teman. Contoh itu banyak sekarang di PMM ya, di PMM sudah bisa diakses oleh ibu dan bapak kaitan dengan modulnya, terutama yang agak berat itu kita menyusun modul ya ibu dan bapak dalam tahapan ini. Kalau membentuk tim, menentukan elemen, menentukan tema, saya rasa itu nggak terlalu berat. Tapi yang agak berat itu pada saat kita harus membuat modulnya. Sama seperti kita mau membuat modul ajar. Itu biasanya agak bukan berat. Jadi ada reaksi, kita terganggu oleh kesibukan dan lain sebagainya. Jadi agak berat kita mengerjakan. Nah, untuk modul ini ya itu bisa diakses di PMM, ibu dan bapak bisa download, kemudian diedit untuk disesuaikan dengan iklim, kemudian budaya sekolah, kemudian tadi norma-norma kebiasaan yang ada di sekolah ibu dan bapak yang sudah terbentuk. Jadi nanti modul P5-nya yang memang bukan modul P5 yang hasil download, tapi modul P5 sekolah ibu dan bapak yang memang awalnya atau dasarnya itu di download dari PMM ya, dari aplikasi PMM. Kemudian juga tadi kaitan dengan modul kebinekaan yang saya sampaikan di awal, itu juga ada di PMM-nya. Nanti di pelatihan mandiri, ibu dan bapak bisa pilih kebinekaan global. Nah itu banyak, ada beberapa modul yang sudah, bahkan materi link drive yang tadi saya sampaikan juga sebetulnya itu ada di PMM. Mungkin itu Bu Yati dari saya. Di chat room ada. Oke, terima kasih Pak atas penguatannya. Oke, sekarang ke Ibu Nelly Rosika. Halo Ibu Nelly. Ya, halo. Ya, Ibu silakan. Ibu. Mohon maaf dan mohon izin saya oke nggak Bu ya? Mohon maaf. Ya. Baik, yang akan saya tanyakan kaitannya dengan P5. Kebetulan alhamdulillah bertemu kembali ya Pak Irwan ya, dengan Pak Irwan. Nah, mengenai pelaksanaan P5 masih ini Pak, mengenai elemen yang 6 itu, apakah dalam pelaksanaannya itu harus menyeluruh semuanya dilaksanakan Pak, atau boleh salah satu atau minimal berapa gitu, supaya nanti kaitannya dengan penilaian mungkin ya Pak, prosesnya itu ketika di rapor P5 apakah harus tercantum semua ataukah tidak gitu. Terus mengenai rapotnya itu apakah terpisah dengan yang seperti biasanya rapot gitu Pak. Dan dilaksanakannya itu rapor P5-nya itu setiap semester sekali atau 1 tahun. Itu mungkin Pak, mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nelly. Kemarin kita ya di HTB sekolah ibu dan sudah sedikit saya singgung kaitan dengan P5. Ini kita ketemu lagi di ruang maya ini. Nah, untuk elemen atau dimensi yang dipilih tadi ya ditentukan, itu tidak harus dimunculkan semua di sela yang tema itu, maka diselaraskan kan lintas mata pelajaran yang dimunculkan atau yang dikaitkan. Jadi tidak harus, kalau ada kata harus itu bukan mereka berarti. Jadi silahkan disesuaikan, akan ada berapa elemen atau dimensi yang dimunculkan. Memang betul nanti kaitannya dengan laporan kan rapor. Nah, rapotnya kemarin sudah saya sampaikan pada saat mengisi IHT juga bahwa rapotnya bukan paspor tadi ya, jadi berupa deskripsi kompetensi siswa. Nah, itu terpisah Bu, biasanya terpisah dari form rapot yang biasa, yang ada angka deskripsi
deskripsinya seperti lampiran lagi ya, 2 atau 3 halaman ya. Itu kan tergantung nanti di deskripsinya, apakah deskripsinya panjang-panjang atau tidak. Tapi kalau yang ini biasanya hanya 2 halaman ya, 2 lembar juga. Itu rapotnya di share-nya atau dibagikannya progres pencapaiannya setiap semester. Kan tadi kita pilih satu semester satu tema ya dengan beberapa dimensi dan elemen tadi. Kemudian nanti diakhiri tadi kan di siklusnya itu diakhiri dengan assessment ya. Kemudian dibagikan rapotnya, kemudian refleksi. Jadi satu semester pelaksanaan. Nanti semester depan silakan temanya pilih yang lain lagi ya. Jadi yang 7 tadi, 7 tema yang ada di dalam pilihan itu ya dalam harapannya memang bisa tercapai, bisa terselesaikan. Walaupun tadi saya katakan ya ketika memang tidak full tercapai, hanya baru 6, baru 5, sekolah tersebut tidak salah, nggak ada masalah. Mungkin begitu Ibu Nelly. Iya, baik, terima kasih Pak. Berarti perlu dipertegas lagi, mohon maaf ya Bapak ya, berarti untuk nanti tujuan akhir bukan di produk ya Pak ya, berarti proses dalam pelaksanaan gitu ya. Ya, mohon nanti sekolah kami kemarin ke IHT dengan Bapak, kalau ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan, ini mungkin Pak nanti kontak Bapak lagi, karena baru memulai. Iya, terima kasih Bapak, sementara itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Pak, ini ada pertanyaan selanjutnya, ada dari Ibu Ena Umiati. Silakan Ibu Ena. Halo. Halo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, izin off-cam karena dari pagi di tempat saya mati lampu ya Bu. Begini Pak, terkait durasi waktu pelaksanaan gitu ya. Saya dari jenjang TK, ya bismillah untuk tahun ini mulai akan melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, terkait yang jadi pertanyaan terkait durasi pelaksanaan, kan tadi Bapak menyampaikan bahwa P5 itu dilaksanakan misal setiap hari Sabtu gitu ya. Kalau saya, ini kan salah satu topik di PAUD itu untuk P5 ada Aku Cinta Indonesia gitu ya. Saya sudah merancang modul P5-nya, subtemanya itu merayakan Hari Kemerdekaan. Nah, rencananya untuk pelaksanaannya itu selama 1 minggu berturut-turut, apakah seperti itu tuh bisa Pak? Atau misal setiap hari Sabtu aja seperti itu Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ena. Baik. Ya, Bu Ena, jenjangnya TK PAUD. Kalau untuk TK PAUD saya kurang hafal, biasanya 1 JP berapa menit Bu lamanya? Ekivalen. Kalau kita kan di SMP 40 menit 1 JP itu. Nah, untuk TK atau PAUD tentunya sama 45 menit 1 JP itu. Satu hari 150 menit Pak. Jadi 2 jam setengah ya untuk 1 kali pertemuan gitu. Berarti hampir sama ya 40. Nah, bisa Bu. Jadi tadi untuk pelaksanaan ya ada yang setiap hari dikaitkan, tadi saya katakan di akhir jam pelajaran gitu ya, bisa 1 jam, bisa 2 jam namanya. Ada yang 1 minggu gitu ya, yang di blok. Kalau di sekolah saya jam 1 sampai jam 7 kan gitu ya. Nanti ada lagi yang seperti Ibu, apalagi untuk jenjang TK atau PAUD gitu ya, di blok di pekan keberapa dan pelaksanaannya di-full-kan waktu itu 1 minggu. Nah, nanti dari mulai awal proses anak itu dibentuk kelompok, kemudian pembagian tugasnya, kemudian mulai pelaksanaan itu kan waktunya panjang ya kalau 1 minggu. Kalau 1 hari dia durasinya 2 jam setengah ya. Atau kalau diambil 2 jam saja ya, berarti kan itu dalam itu jamnya sudah cukup terpenuhi. Jadi yang penting mah nanti ketika Ibu kalau mau pasti gitu ya, mau lebih enak, kita menghitung dulu. Tadi yang saya katakan di dalam struktur kurikulum kita mengalokasikan 20-30%. Nah, saya entah
lupa lagi nih untuk yang TK atau PAUD apakah sama atau tidak ya 20-30% alokasinya. Ketika jamnya sudah masuk di situ, nanti tinggal membagi saja Ibu berapa hari. Tadi kan misalnya ajarnya dia 2,5 jam, gitu ya. Jadi kita bisa tahu, oh dengan sekian persen atau 20% atau 30% itu kalau dirata-ratakan mereka jatuh di berapa jam. Nanti tinggal dibagi. Mungkin ternyata nyampe 1 minggu hitungan. Jadi dia di blok di semester ya, itu pelaksanaan P5. Cuman ya memang kalau di akhir gitu, jadi kita nanti apa ya, di dalam hari satu beberapa minggu itu akan terus aja pelaksanaan proyek itu. Kan kalau setiap minggu kita ada seling ya. Tapi mangga itu kan tadi yang dikatakan apa namanya, kita fleksibel. Nah, itu fleksibel itu kepada semuanya, asetnya, kesiapannya, daya dukungnya, SDM pengajarnya. Jadi itu silakan dikembalikan pada satuan pendidikan yang ada di sekolah itu. Mungkin itu. Pak, ini ada yang bertanya lagi. Untuk P5 yang kelas 7, yang baru nih Pak ya, ceritanya tahun ajaran baru. Untuk kelas 7, apakah harus mengikuti tema P5 yang kelas 8 sekarang? Atau mungkin untuk misalnya yang kelas 8 ini temanya A, untuk kelas 7-nya temanya jangan A, tapi yang kemarin yang kelas yang dulu kelas 7 itu temanya C, jadi harus yang tema C, gitu. Jadi mapai gitu ya berturut-turut. Atau boleh sama bareng-bareng. Ya, jadi ini mungkin tadi hampir sama dengan beberapa pertanyaan yang berulang. Dan ini harapan saya ini pertanyaan. Oke, siap Pak. Nah, jadi tadi kalau untuk tema, untuk enaknya, apakah mau sama atau tidak, kita analisisnya dari rapor pendidikan dulu. Nah, pertanyaannya apakah boleh sama? Maka silahkan. Tapi sebaiknya ya, kalau ada variasi, ada pembeda, itu akan membuat anak jauh lebih menyenangkan. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan aktivitas yang sama. Di kelas 7 waktu itu temanya yang ini, nanti di kelas 8 temanya sama lagi gitu kan. Nah, ini kan akan memberikan ruang yang lain, pengalaman yang lain kepada anak tersebut, kepada peserta didik. Jadi kalau saya menyarankan ya sebaiknya dipilih yang berbeda saja. Tapi tadi ya tema yang baru. Tapi tadi dasarnya kita dari analisis rapor pendidikan dan analisis aset ya tadi, aset yang ada di sekolah yang kita. Itu mungkin Bu. Oke, karena waktu yang sudah menunjukkan pukul 15 ya Pak, itu menandakan bahwa acara webinar hari ini harus sudah segera selesai. Oke, saya ambil kesimpulan bahwa untuk melaksanakan P5 itu perlu ada tahapannya. Yang pertama adalah membuat tim P5 dulu. Yang kedua, kita menentukan dimensi, elemen, dan subelemen, di mana untuk menentukan dimensi, elemen, dan subelemen itu kita lihat dari raport pendidikan sekolah kita untuk disesuaikan dengan tema proyek yang akan kita ambil. Setelah kita membuat tema, kita membuat jadwal pelaksanaan P5-nya itu mau seperti apa, apakah mau per hari, ataukah mau per minggu, ataukah mau per periode. Lanjut kita membuat dari tujuan dari P5-nya, setelah itu kita membuat modul proyek. Modul proyek itu untuk apa? Model proyek itu nanti untuk kita aktivitas ya, pelaksanaan P5-nya itu mau apa gitu, biar per jadwal terstruktur pelaksanaannya. Setelah itu, setelah membuat modul ya pelaksanaan P5-nya, setelah selesai pelaksanaan P5-nya, kita gelar panen karya ya, panen karya atau gelar karya dari perayaan P5.
dan melakukan assessment atau refleksi dari hasil pelaksanaan P5, kurangnya apa, lebihnya apa, untuk kedepannya ada perbaikan, dan yang terakhir mungkin tadi pembagian rapot ya, atau mungkin hasilnya ya, penilaiannya untuk dicantumkan di rapot. Oke, terima kasih kepada Pak Irwan yang sudah menyampaikan materinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bergabung di acara webinar hari ini. Semoga Bapak Ibu mendapatkan nilai positif dan berdampak baik di masa depan. Saya Yati Nur Hayati sebagai moderator webinar hari ini pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Wahyu. One day, at another time, a girl will unearth the civilization that has been buried deep for so long. One day, at another time, a girl will unearth the civilization that has been buried deep for so long. See you on that day.